PSSI pastikan Indonesia siap gelar Piala Dunia U17 2023. Israel soal timnasnya ditolak di Republik Indonesia hanya segelintir suara. Media Malaysia mengungkap Sinteyong tetap pelatih timnas di Piala Asia 2024. Kasus Justin Hubner dan kawan-kawan mirip dengan Elkan Bagot langsung ke timnas senior. Timnas U22 Indonesia semakin padu untuk lawan Lebanon. Mantan striker timnas Indonesia U20 Arkan Kaka mengukir sejarah di BRI Liga 1 2022-2023. Arkan Kaka menjadi pemain debutan termuda dalam sejarah liga di usia 15 tahun 7 bulan 2 hari. Namanya mencuat kala tampil apik di Piala AFF U16 lalu. Ia berhasil membawa tim yang diasuh Bima Sakti menjadi juara. Sementara itu Kakak sendiri bermain ketika Persis Solo menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1. Kala itu, ia masuk di menit ke-70 menggantikan seniornya yakni Irfan Bahdim. Persis Solo sempat unggul, akan tetapi tim berjuluk Pangeran Biru ini bisa berbalik unggul dengan skor 3-1. Belakangan sedang berkembang rumor yang menyebut Indonesia akan menggantikan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Zainuddin Amali sendiri memastikan Indonesia siap andai dipilih oleh FIFA. Sebab Indonesia sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia U20 saja kami siap, kan levelnya Piala Dunia U17 di bawah itu, kata Zainuddin Amali. Kalau timnasnya nanti yang juara AFF tim Bima Sakti itu sih oke, sambung mantan Menpora tersebut. Salah satu media Malaysia Semuanya Bola meramal masa depan Sinteyong. Mereka menyebut kalau pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap melatih timnas Indonesia di Piala Asia 2024. Hal yang bisa Sin pikirkan setelah ini mungkin persiapan kompetisi Piala Asia yang akan berlangsung awal tahun depan. Tulis Semuanya Bola. Ya, sementara itu posisi Sinteyong bisa dikatakan nganggur. Sinteyong ingin bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara masa depannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Duta Besar Israel untuk Singapura Sagi Karni meyakini sebenarnya hanya beberapa kelompok dan juga golongan yang menolak partisipasi timnas Israel di Piala Dunia U20. Dari yang kita lihat, kita biasanya melihat itu yang menolak hanya segelintir suara saja, dan mungkin sisanya adalah silent majority, paparnya menambahkan. Sementara itu, ia pun menegaskan Israel akan selalu menyambut timnas Indonesia untuk bertanding kapanpun di negaranya. Duta Besar atau Dubes Israel untuk Singapura Sagi Karni mengaku sedih gelaran Piala Dunia U20 2023 batal diselenggarakan di Indonesia. Karni pun mengaku ikut kecewa seperti yang juga dirasakan oleh pecinta sepak bola di Indonesia atas batalnya Republik Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sangat disayangkan bahwa masalah politik menyabotase ajang olahraga seperti ini. Saya merasa sedih untuk pecinta sepak bola di Indonesia, kata Sagi Karni. Menpora Dito Aryo Tejo meminta publik menunggu kepulangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang hadir dalam acara FIFA soal peluang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Selain melobi agar Indonesia tak mendapatkan sanksi, rumor yang berkembang Erick Thohir punya misi lain, yaitu berniat membawa Piala Dunia U17 2023 ke Indonesia. Itu rumor Piala Dunia U17 nanti lebih baik tunggu hasil pertemuan Pak Erick Thohir. Ini biar tidak melangkahi, kata Dito di Gedung Kemenpora Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan tidak menyesal pernah melontarkan pernyataan menolak partisipasi timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Pernyataan itu merupakan sebuah sikap yang mesti diambil. Ini berkaitan dengan amanah konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945. Tidak, saya tidak pernah menyesal karena ini sebuah sikap, keputusan yang harus kita ambil, ujar Ganjar Pranowo di YouTube Mata Najwa pada Selasa 4 April. Ya, kendati punya sikap tegas soal penolakan Israel bermain di Indonesia, Ganjar meminta maaf kepada para pemain timnas Indonesia U20 dan juga supporter sepak bola di tanah air. Gerakan Sepak Bola untuk Rakyat atau GSR menggelar aksi 1000 lilin dan juga doa bersama untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Usai Piala Dunia U20 batal di Indonesia, aksi itu digelar di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat, Selasa 4 April sore. Ya, aksi yang diikuti kelompok supporter seperti Ultras Garuda, La Grande Indonesia, dan juga perwakilan supporter Jabodetabek ini digelar untuk mewujudkan perbaikan sepak bola Indonesia. Setelah Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia, selain menggelar aksi menyalakan 1000 lilin dan juga doa bersama, dalam momen itu juga digelar sesi diskusi. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga berulang kali menekankan kepada masyarakat bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ini masih fokus melepas ancaman sanksi FIFA kepada Indonesia ketimbang mengurus soal proses naturalisasi.
Ya, Arya memberikan penegasan tersebut karena mendapatkan banyak pertanyaan dari soal progres 3 pemain naturalisasi yaitu Justin Hebner, Ravel Struijk, dan juga Ivar Jenner. Fokus ke sanksi Banned FIFA, gak ada gunanya naturalisasi kalau di Banned FIFA, ucap Arya Sinulinga menjawab pertanyaan seorang netizen. Menurut pandangan Hamdan Hamidan, Justin Hebner CS bisa promosi untuk memperkuat tim nasional di level senior. Ya, timnas Indonesia akan mengikuti Piala Asia 2023 yang direncanakan berlangsung di Qatar pada awal 2024. Sebelumnya, Elkan Bagot juga gagal mentas bersama timnas U20 di Piala Dunia U20 2021. Karena FIFA kala itu memutuskan menunda Piala Dunia U20 2021 ke 2023 akibat pandemi COVID-19. Tapi saya jelasin kayak status Elkan Bagot, mereka bisa transisi ke tim nasional level senior, sambung mantan utusan PSSI tersebut. Jelang menghadapi Lebanon, Indra Safri memberikan kabar baik di timnas U22 Indonesia. Ya, mantan pelatih Bali United itu mengatakan bahwa kondisi para pemainnya cukup bagus. Seperti diketahui, Indra Safri memanggil 36 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC timnas U22 Indonesia di Jakarta dari 1 sampai akhir April 2023. Ya, ini merupakan TC gelombang ketiga di timnas U22 Indonesia. Pada gelombang ketiga ini mayoritas pemain yang datang dari klub-klub Liga 1. Tim dalam kondisi bagus, para pemain terus memperlihatkan perkembangan yang baik, tutup Indra Safri. Jadwal drawing sepak bola SEA Games 2023 di Kamboja akan dilaksanakan pada hari ini Rabu 5 April 2023. Drawing sepak bola akan dilakukan oleh penasihat dari AFC, kata Section Federasi Sepak Bola Kamboja atau FFC Kheo Saret. Masing-masing tim akan ditempatkan dalam pot sesuai SEA Games sebelumnya. Ya, pria asal Sumatera Barat itu meminta timnya agar semua pemain bekerja keras menghadapi siapapun. Semua harus diwaspadai, ujar Indra Safri. Undian SEA Games 2023 direncanakan digelar pada Rabu 5 April 2023. Pot 1 akan dihuni Vietnam dan juga Kamboja. Kemungkinan pot 2 akan diisi oleh timnas U22 Indonesia dan juga Thailand. Dengan demikian, Vietnam memiliki peluang satu grup dengan salah satu tim dari pot 2 yakni timnas U22 Indonesia atau Thailand. Menurut Soha, Thailand tengah dalam penampilan apik selepas mengikuti Doha Cup 2023. Sementara itu, timnas U22 Indonesia dinilai mendapatkan manfaat dari 2 generasi pemain U20 di bawah Sinteyong. Mereka adalah Hoki Carreka, Mada Tito Wiratama, dan juga Dava Fasha. Jokowi mengungkapkan rasa sayangnya apabila tim U20 itu harus dibubarkan begitu saja. Jokowi tak ingin pemain yang sudah bagus kondisi fisik dan juga chemistry-nya bakal hilang. Zainuddin Amali pun mengatakan, ide terkait mengumpulkan pemain timnas U20 Indonesia dalam satu tim dan bisa berlaga di kompetisi Liga 1 dinilai akan lebih bagus. Jadinya ya sudah, bagaimana anak-anak ini dikumpulkan dalam satu klub dan mereka akan diwadahi, kata Zainuddin Amali. Tapi masih begitu kami belum bicara secara jauh, ucapnya. Indra Safri selaku pelatih timnas U22 Indonesia terus menggelar serangkaian TC untuk menetap SEA Games 2023. Di sela-sela TC itu juga timnas U22 Indonesia akan melakoni laga uji coba internasional pada pertengahan April. Menurut David Maulana, kondisi timnas U20 Indonesia terus ke arah yang positif. Kondisi tim bagus, anak-anak cepat membaur, kata David Maulana. Sementara itu, David Maulana sendiri yakin dengan skuad terbaik yang terpilih untuk memperkuat timnas U22 Indonesia akan kembali membawa pulang medali emas SEA Games. Indra Safri menyebut kondisi tim asuhannya semakin membaik. Meski berlatih malam hari selepas buka puasa, semua pemain bisa melakoni materi latihan yang diberikan. Pemusatan latihan merupakan sarana bagi Indra Safri untuk menyeleksi pemain. Untuk menambah variasi seleksi, Indra Safri pun memanggil pemain jebolan Indonesia U20 yang telah dibubarkan. Dan kelayakan mereka masuk skuad SEA Games akan ditimbang matang. Kami juga memanggil 3 pemain U20 yakni Hoki Carreka, Dava Fasha, dan juga Mada Tito Wiratama untuk bergabung bersama tim U22, kata Indra Safri. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bercanda dengan Hoki Carreka usai dijanjikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal diberikan pekerjaan di salah satu perusahaan di Jawa Tengah. Ya, Marcelino mengatakan hidup Hoki Carreka sekarang sudah enak karena dapat pekerjaan dari Ganjar. Pray bal-balan naile wenak wisan uripmu, atau libur main bola saja sudah enak hidupmu, kata Marcelino Ferdinand. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjanjikan pekerjaan untuk striker timnas Indonesia U20 Hoki Carreka. Ya, buntut protes Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Kalau kamu, masa depanmu, pekerjaanmu harus kami jamin, kamu akan saya masukkan ke perusahaan di Jawa Tengah hari ini kalau perlu, kata Ganjar Pranowo. Di sisi lain, sikap Ganjar Pranowo yang menjamin pekerjaan untuk Hoki Carreka menjadi sorotan netizen di media sosial.
Daripada masukin ke perusahaan, mending Hoki Caraka dimasukkan ke akademi luar negeri aja pak, biar dia bisa mengejar mimpinya sebagai pesepak bola profesional, tulis salah satu netizen. Presiden Persikabo 1973 Bimo Wira Sukarta disanksi oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Hukuman ini diduga buntut tindakan intimidasi kepada salah satu pemain. Adapun hukuman yang diberikan FIFA kepada Bimo berupa larangan aktif di kegiatan sepak bola selama 2 tahun dan juga denda. Ya, meski tidak menyebut kasus atau masalah yang menyeret Bimo, namun diduga hal itu terkait perselisihan Persikabo dengan mantan pemainnya Alec Gonçalves yang sempat menuntut pembayaran gajinya secara penuh. Timnas Indonesia U22 terhindar dari grup neraka. Seusai berlangsungnya undian cabang sepak bola SEA Games 2023 pada Rabu 5 April sore waktu Indonesia Barat. Seusai hasil undian, Timnas Indonesia U22 yang menempati pot 2 masuk ke grup A. Tim asuhan Indra Safri satu grup dengan tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan juga Timur Leste. Ya, sedangkan grup neraka terjadi di grup B. Juara bertahan Vietnam akan bersaing dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga Laos untuk bisa lolos ke babak semifinal. Timnas Indonesia U22 kini masih terus melakukan persiapan jelang tampil di SEA Games 2023. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.